Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Abdul Hadi, guru akidah akhlak di Madrasah Aliyah Nurul Ulum, Cindogo, Desa Cindogo, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus saya salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon dengan nomor induk mahasiswa PPG 250310148. Pada kesempatan kali ini, Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dengan mengambil materi akhlak tercela israf di kelas 11A. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran saya bisa lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sabahul khair. Sabahul nur. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ada yang tidak masuk? Apa masuk semua? Ada. Siapa yang masuk baik? Imam Ghazali. Siapa lagi? Nabil. Siapa lagi? Rafi. Mana ini? Sakit. Semoga cepat sembuh penyakitnya ya. Amin. Penyakitnya cepat sembuh. Amin Allahumma. Amin. Mungkin sebelum kita pembelajaran dimulai, tolong dilakukan dulu hidupnya, cara duduknya yang bagus, jangan terlalu mepet, bagian. Oke. Tomboknya juga. Absensi, kita absen saja sampai sore. Ubaidillah Husain. Rahil. Fahri. Oke. Imam Ghazali. Oke. Ya. Farel. Alfian. Adil. Sarofi. Adillah. Dengan anak, jadi pada pagi ini sebelum kita materi supaya kalian itu fokus semangat, ini sudah jam siang. Fokus ke depan, tepuk semangat, tepuk semangat 2, tepuk semangat 3. Ini berapa? 2. Ini berapa? 5. Fokus. Fokus ya. Ikuti kata-kata saya. Ikuti kata saya. 5 ditambah 3 berapa? 5 tambah 3 berapa? Sekali lagi, fokus ikuti kata-kata saya. 5 ditambah 3 berapa? 5 ditambah 3 berapa? Ikuti kata-kata.
Sebagai bentuk tanda kecintaan kita pada negara Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya pada kedua domisnya. Maju ke depan, berdiri. Diharap semuanya berdiri. Nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan duduk lagi. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran siang hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Biasa, kita berdoa dulu. Teman-teman kelas dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita bisa mengingat kembali ya bahwa pembelajaran sebelum pembelajaran ini, pembelajaran kita hari ini adalah terkait dengan sifat tercela israf. Kalau kemarin itu kan sebelum ini adalah akhlak terpuji. Contohnya seperti menghormati orang tua, menghormati guru, dan lain sebagainya. Pada siang hari ini kita akan membahas sifat kebalikannya, yaitu sifat tercela atau akhlak tercela. Ada israf, ada takfir, dan ada batil. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menghindari akhlak tercela tersebut, israf, takfir, dan batil. Ini tujuan pembelajaran. Bisa dibacakan baik-baik. 1. Menguraikan akhlak tercela israf, takdir, batil, dan sifat-sifat turunannya dengan benar. Menelaah dalil makna, sebab dan akibat dari akhlak tercela israf, takdir, batil, dan sifat-sifat turunannya dengan benar. Yang ketiga, Obed. Menyimpulkan cara menghindari akhlak tercela israf, takdir, batil, dan sifat-sifat turunannya dengan benar. 4. Mengimplementasikan sikap menghindari akhlak tercela israf, takdir, batil, dan sifat-sifat turunannya dengan benar dan sifat sehari-hari. Terima kasih. Kita kasih aplaus pada mereka dulu.
Jadi 4 ini yang akan kita pelajari bersama pada sesi ini, 4 komponen ini. Pertama, menguraikan alat tercela. Jadi, nah, sebelum kita mulai materi pembelajaran, kita tonton video berikut ini, kemudian kalian berikan tanggapan. Berikut videonya, selamat menonton. Dengarkan baik-baik. Sudah terlambat sholat, bahkan tidak sholat, ngajak orang lain tidak sholat, bicara orang sholat. Yang paling parah, mohon maaf, dia bermaksiat juga. Nonton sambil minum, lihat maksiat macam-macam. Maka yang seperti ini orang yang alim dengan ini. kalimat puncak. Saya suka ini. Israf. Israf. Apa artinya israf? Halo, apa artinya israf? Bukan Allah alam. Israf punya arti maksudnya. Israf itu. Minta tolong, Fahri, itu matikan. Lebih banyak luar biasa israf. Makan israf, makan sepiring, 10 piring gitu kan, dan sebagai itu israf namanya. Ada orang israf dengan dosa, bayangkan. Israf dengan dosanya, lisannya israf. Israf, orang mencela, ya dusta, mencela, gibah, macam-macam israf. Tangannya israf, kakinya israf. Israf semua, israf kaki digunakan untuk berjalan yang lembut. Quran surah ke-25 ayat ke-63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ini israf, sombong, angkuh, khuyala dan sebagainya. Makanya dulu pernah ada orang khuyala, isbal, pakaian di bawah tapi sombong, kata Nabi tempatnya di neraka. Sekarang orang bukan cuma isbal celananya, mulutnya isbal, tangannya isbal, matanya isbal, dan lebih banyak yang isbal lisannya dibandingkan dengan isbal pakaiannya sekarang. Ini yang paling bahaya, itu israf namanya, israf. Pada yang begini itu masih diberikan kesempatan untuk kembali. Fir'aun itu israf luar biasa. Orang sekarang ngaku Nabi, Fir'aun ngaku Tuhan, anak rabbukumul a'la. Dan sembelih, hobinya membeli anak-anak yang baru lahir. Quran surah kedua ayat 49. Wa idh najaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum. Hobi membeli, ngaku Tuhan, zalim luar biasa, masih diberi kesempatan. Kalau ibu kita di Maghrib teruskan ayatnya sampai 43 dan 44 masih diberi kesempatan. Ilhaba ila Fir'aun innahu tagha. Musa dan Harun pergi ke Fir'aun, dia sudah mulai menyimpang. Musa dan Harun, tidak bayangkan. Musa Harun itu kan 2 orang nabi. Dakwahnya kepada 1 orang yang zalim. Kita aja sampai kiamat, nabinya cuma 1, Nabi Muhammad SAW. Fir'aun 2 nabi. Saking sayangnya Allah diutus 2 nabi. Ini hamba satunya ada zalim luar biasa nih. 2 nabi datang, luruskan dia. Musa dan Harun pergi ke Fir'aun, dia sudah mulai. Coba silakan berikan pernyataan atau tanggapan kalian. Siapa? Silakan Rel. Pernyataan video tersebut adalah sifat israf juga bisa meliputi lisan dan anggota tubuh yang lain. Ya, benar. Mungkin ada lagi? Robert? Pernyataan video tersebut sifat israf merupakan sifat tercela yang menjerumuskan beratnya mendapatkan dosa. Ya, benar. Kita kasih upload dulu ya. Upload dulu. Pengertian. Pengertian israf. Israf terbagi menjadi 2 pengertian. Satu, israf secara bahasa. Israf secara bahasa adalah bersukaria atau melampaui batas. Dan ini sifatnya lebih umum daripada yang istilah. Jadi apapun itu kalau sudah melampaui batas itu namanya israf. Apapun itu, karena ini aspeknya lebih umum. Pakaian berlebihan itu masuk ke istilah, masuk ke hukum juga. Bicara berlebihan juga masuk ke istilah, masuk ke hukum juga secara bahasa. Ini lebih umum. Kemudian secara istilah adalah membelanjakan harta berlebihan meskipun untuk sesuatu yang baik atau yang memang semestinya. Sudah kita tahu bersama bahwa dari israf itu seseorang di mana dia tasarruf atau menggunakan dasarnya berlebihan daripada butuh. Pengelolaannya itu berlebihan, penggunaannya itu berlebihan. Itu kita kasih contoh. Ini dalil konkretnya.
sepertinya. Dari Al-Quran. Coba bisa kita tolong baca pakai. Kelihatan? Tidak kelihatan? Coba. Kita tolong bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin fakulu wa ashrabu wa la tusyriku innahu la yuhibbul muslimin. Artinya, Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. ini dari rukun, dari yang tidak bisa taat itu namanya apa? Jadi tak bisa taat dan datangnya dari suatu usaha dari Allah dan dari Rasul. Kita langsung ke bentuk dan contoh israf. Ini contoh-contohnya saya diperhatikan. Itu juga ada gambar ya. Satu di antara contoh israf yang paling sering terjadi ini berlebihan makan dan minum. Dari gambarnya sudah kelihatan ini gambar orang lagi apa ini? Bisa tebak? Makan secara berlebihan. Makan secara berlebihan sampai bordurnya menutupi kepala dia. Ini contoh israf. Makan dan minum secara berlebihan. Jadi anak-anak bahwa perlu kita tahu bersama, paham bersama bahwa makan dan minum jangan kemudian berlebihan. Jelas itu sangat dilarang. Apalagi memakan berlebihan itu pun yang dimakan perkara yang haram. Maka ini sangat haram sekali. Sudah israf, sudah haram. Dimakan dan minum sewajarnya. Kalau kita makan, kalau di sini biasanya makan pagi berapa? Baik, kalau makan pagi 1 piring, 5 piring. 1 piring cukup? Berarti tidak Misal kalau ubay cukup 1 piring, kemudian mengambil 3 piring, dihabiskan semua sama ubay. Israf? Berlebihan dalam hal makanan. Minuman pun sama. Ubay ini kalau minum air putih cukup, tapi minta susu melunjak dan nah ini israf juga. Jadi makan dan minum jangan berlebihan. Itu contoh yang paling sederhana. Ini paling banyak ditemukan. Mungkin kita lihat atau saya sering melihat ini. Orang makan dan minum secara berlebihan. Yang kedua, penggunaan listrik secara berlebihan. Listrik. Punya televisi. Orangnya nonton jam 7 sampai jam 8. Jam 8 sampai jam 10 TV-nya nonton orangnya. Orangnya tidur. Lah itu namanya berlebihan. Orangnya tidur tinggal TV-nya nyala. Gantian. Awalnya orangnya nonton TV, kemudian TV-nya nonton orangnya. Ini jadi tidak baik juga ini berlebihan dalam hal penggunaan listrik. Ngecas HP sudah penuh, colokannya tidak dibuka. Itu sama, itu namanya israf di dalam listriknya. Itu tidak boleh. Nanti kita bahas bagaimana unsur itu tidak boleh ada. Dan ketiga, di antara israf adalah berbicara secara berlebihan. Jadi berbicara pun ini bisa dikatakan israf. Kenapa? Berbicara tidak pada porsinya. Berbicara tidak pada porsinya. Ini contoh. Kalau seperti kiai itu tidak dikatakan israf karena beliau itu kalau sedang berbicara selalu pada porsinya. Coba berikan contoh lain selain contoh yang ada di papan ini, yang ada di proyektor. Apa? Contoh israf itu. Ya, contoh israf selain yang ada di sini. Berlebihan dalam kalau orang suka sholat malam suka, tapi subuhnya kebablasan. Masuk enggak? Masuk ya? Sholat tahajud rajin, sholat qiyamul lail rajin. Subuhnya kebablasan. Israf enggak ini? Israf berlebihan dalam
ibadah. Dan kalau sampai yakin dia itu akan terjadi atau punya dugaan kuat akan terjadi 11 masalah fardunya, maka haram dia melaksanakan qiyamul lail. Tahajudnya menjadi haram. Misal ada orang akan melaksanakan tahajud, tapi dia yakin kalau saya tahajud ini nanti akan kebablasan subuh, maka haram melaksanakan sholat tahajud. Udah, kita lanjut. Terus sekarang kita bagi ini kita kelompokkan dulu. Misal ini 1, 2, 3 jadi satu kelompok, ini 3, itu satu kelompok, itu satu kelompok. Anak-anak, kita langsung ke lembar kerja. Ini lembar kerjanya, kita pegang saja. Lembar kerja siswa. Nah, ini semoga cukup. Alhamdulillah cukup pas ini 6 orang. Dah. Jadi itu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di situ sudah ada nanti ada terkait dengan pertanyaannya, kemudian bagaimana cara kalian memberikan pernyataan seperti yang disampaikan tadi oleh Farel, bisa ditulis di situ. Atau mungkin nanti bisa sekilas disampaikan nanti melalui Google Form. Baik, silahkan didiskusikan. Nanti kelanjutannya silahkan kalian kelompokkan sendiri. Setelah ini akan maju ke depan bagaimana hasil diskusi tiap kelompok untuk melakukan presentasi. Di LKPD-nya dipegang, diisi sekalian kalian diskusikan hasil daripada pembelajaran kita hari ini. Baik, silahkan. Baik anak-anak, karena kita sudah melakukan diskusi kelompok, silakan saya akan tunjuk satu kelompok saja untuk kemudian mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2, Ubay. Di sini, tidak apa-apa. Silakan, Bay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan sesuatu yang kami diskusikan tadi tentang bagaimana sih caranya kita menghindari sifat tercela israf. Salah satu caranya adalah kita harus banyak-banyak bersyukur, karena orang yang banyak bersyukur itu pasti hatinya sudah merasa pasti orang tersebut sudah merasa dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu
cara kita untuk menghindari israf tersebut adalah banyak bersyukur. Dan ada juga cara kita untuk menghindari israf, yaitu kita tidak boleh bergaul dengan orang yang suka berlebihan kita. Misalkan ada tukang parfum. Misalkan ada tukang parfum, kita berteman dengan orang tersebut, maka sesuatu yang akan kita dapatkan dari orang tersebut adalah bau parfum. Dan kita bandingkan juga bagaimana jika kita berteman dengan seorang orang yang bau, ya pasti kita akan dapat baunya. Salah satu cara kita untuk menghindari israf adalah dengan cara tidak bergaul dengan orang yang suka berlebihan. Mungkin hanya ingin presentasi dari Bapak Dua dalam negerinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu. Terima kasih, Ubay. Silakan duduk. Bagus. Baik, kita bersama-sama sekarang kita simpulkan dari kegiatan kita pada siang hari ini. Kesimpulannya adalah satu, sifat israf merupakan satu di antara sifat tercela yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita sebagai hambanya harus senantiasa berusaha menghindari sifat israf tersebut. Pertama. Yang kedua, sifat tercela israf dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kehidupan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting kiranya mengembangkan kesadaran dalam memilih pergaulan serta pengelolaan harta dan cara ibadah yang sesuai dengan syariat Islam. Bisa dipahami sampai sini ya? Gil Ragil. Sebutkan contoh israf yang sering terjadi. Ya, yang lain. Dampak negatif israf. Fahri. Robert, dampak negatif. Yang tadi? Mendapatkan dosa. Coba Ubay, dampak negatifnya tadi. Dapat merusak jiwa seseorang. Baik. Kemudian mungkin ada yang mau ditanyakan setelah ini. Silakan. Siapa dulu angkat tangan? Boleh. Ayo, siapa? Alfian. Baik. Hukum. Ini memang dulu pernah ada yang bertanya ini. Israf ini memang jarang dibahas hukumnya. Ini hanya dibahas terkait dengan sifat tercelanya. Tapi tidak apa-apa. Israf ini hukum asalnya adalah makruh. Ya, hukum asalnya adalah makruh. Hukum asal, nanti ada cabangnya. Tergantung nanti qasdunya, niatnya itu seperti apa. Kemudian juga kepada harta yang digunakan itu. Misal begini, kamu israf dengan niatnya ini bukan sekedar hanya ingin membeli, tapi niatnya ingin kemudian supaya kita kelihatan kayak orang kaya. Saya pengen beli berlebihan supaya saya ini kelihatan kaya gitu di mata temannya. Maka ini sudah jelas kepada riya dan ini hukumnya haram. Jadi israfnya pun ikut haram nanti. Ini kan dalam kaidah usul itu kan kalau sudah ngumpul dua hal, kemudian ada yang haram, maka yang menang itu yang haram. Itu ya. Jadi israf hukum asalnya makruh, hanya saja kalau kemudian diiringi dengan hal yang haram, maka dia pun menjadi haram. Ya, seperti tujuannya dengan tujuan supaya ingin dilihat orang kaya oleh orang lain. Baik, itu saja cukup ya. Yang lain? Oh ya, Fadil. Oh ini sudah. Perbedaannya sudah jelas ya. Jadi israf itu tadi berlebihan dalam hal yang semestinya. Masih pantas, tapi berlebihan. Memang untuk dimakan, misal beras atau nasi ya, nasi
Memang semestinya untuk dimakan, tapi berlebihan cara mengkonsumsinya. Itu israf. Tapi kalau tabdzir itu dia penggunaan harta tidak pada yang semestinya, walaupun tidak berlebihan. Misal nih 1 piring nasi harusnya dimakan, tapi separuh dimakan, separuh dia buang. Nah ini namanya tabdzir. Tabdzir itu namanya. Itu bedanya. Jelas ya? Jadi israf membelanjakan harta secara berlebihan walaupun masih pada tempatnya. Kalau tabdzir dia menggunakan atau mempergunakan harta tidak pada semestinya walaupun tidak berlebihan. Dan tabdzir ini tarafnya lebih tinggi daripada israf. Ini haram. Karena ini termasuk daripada tingkah laku setan di Al-Quran. Ini sudah jelas. Saya rasa sudah cukup ya. Terkait dengan LKPD, kemudian LKPD yang ada di kalian, silakan kalian isi. Kita pekan depan insya Allah kita ketemu lagi. Kita lanjut kepada yang kedua, yaitu tabdzir dan bakhil. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Terima kasih. Kemudian kita sebelum tutup kita berdoa ya. Doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Baik, minta tolong rapikan dulu mejanya, rapikan dulu. Memberikan ke sedia makalah. Dah. Terima kasih. Coba saya langsung tunjuk untuk memimpin doa. Jangan ketua kelas, kali ini saya tunjuk Ragil. Silakan Ragil pimpin doa penutup pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Silakan kembali ke rumah atau mungkin ke tempat masing-masing. Semoga selamat sampai tujuan. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.